Di video sebelumnya kita udah ngebahas definisi dari machine learning dan kita juga udah lihat contoh penerapan dari machine learning. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu algoritma machine learning yang namanya linear regression. Machine learning sendiri itu dia terdiri dari beberapa jenis. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada juga reinforcement learning. Di video kali ini kita bakal fokus dulu ke supervised learning sebagai salah satu jenis yang paling sering kita gunakan dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Apa itu supervised learning? Nah, machine learning sendiri itu untuk melatihnya dia memerlukan data. Pada supervised learning, datanya itu harus memiliki pasangan antara X dan Y atau pasangan input dan output. Maksudnya gimana? Kita langsung lihat aja contohnya biar lebih mengerti. Salah satu penerapan dari supervised learning ini adalah image recognition, di mana kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu gambar. Di sini contohnya kita ingin mengkategorikan apakah suatu gambar ini merupakan gambar dari anjing atau kucing. Jadi di sini X atau inputnya itu berupa gambar, sedangkan Y atau outputnya itu berupa kategori. Jadi berikutnya ketika kita berikan suatu gambar, dia akan melihat referensi dari data training ini. Kira-kira gambar ini lebih mirip ke kategori anjing atau kucing. Sehingga dia bisa memprediksi bahwa gambar ini adalah gambar anjing. Contoh lainnya adalah speech recognition, seperti OK Google ataupun Siri yang mentranskripsikan gelombang frekuensi suara ke dalam bentuk teks. Jadi di sini X atau inputannya berupa frekuensi suara, sedangkan Y atau outputnya itu merupakan hasil dari teksnya. Atau mungkin seperti ChatGPT, yaitu aplikasi yang sering kita gunakan untuk bertanya atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi cara kita melatih ChatGPT itu kita akan memberikan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Jadi berikutnya ketika digunakan oleh user, dia akan melihat untuk pertanyaan ini jawaban terbaik apa yang bisa dia hasilkan. Sehingga dia bisa menjawab pertanyaan kita. Contoh lainnya yang menarik yaitu kita bisa membuat sistem yang mampu memprediksi harga tarif dari ojol. Nah, untuk memprediksi harga tarif dari ojol, kita memerlukan jarak tempuhnya. Jadi di sini X atau inputnya itu merupakan jarak tempuh dan Y atau outputnya itu merupakan harganya. Kalau kita visualisasikan ke dalam grafik, itu berarti kita bisa lihat data pertama di sini pada jarak 2 km harganya 7.000, pada jarak 3 km harganya 12.000 dan seterusnya. Nah, jadi gimana cara mesin kalau dia ingin memprediksi sesuatu ke depannya? Nah, machine learning itu kan dia belajar dari pengalaman ya atau data-data sebelumnya, data historis. Jadi kalau misalkan berikutnya ada customer yang jarak tempuhnya 2 km, dia bisa prediksi bahwa harga tarifnya itu sekitar 7.000. Atau misalkan nanti ada customer berikutnya yang jarak tempuhnya 7 km, berarti harga yang diprediksi dia adalah 19.000. Dia melihat data historis. Lalu gimana dia ingin ngeprediksi jika customer berikutnya itu 4 km atau 6 km. Padahal sebelumnya dia belum punya data pada kilometer tersebut. Dia akan membuat garis lurus sebagai acuan prediksi dia. Jadi ketika berikutnya ada customer yang memiliki jarak tempuh 4 km, maka dia akan memprediksi harga tarifnya itu sekitar 14.000. Atau misalkan ada yang 6 km, maka dia akan memprediksi harga tarifnya itu 17.000. Nah, jenis ini di mana Y atau outputnya itu berupa nilai yang tidak terbatas atau infinite itu dinamakan regresi. Maksud dari infinite ini berapa? Nah, harga ini kan gak ada batasnya ya. Mungkin nanti ada yang jarak tempuhnya 50 kilo atau mungkin ada yang 100 kilo. Itu nanti bisa aja kita bakal tarik garis lurus terus. Jadi nanti mungkin harga prediksinya mungkin 500.000 atau sejuta. Atau mungkin nanti ada yang mau keluar kota gitu, atau ada yang mau ke Malaysia naik Gojek. Itu tetap bisa kita prediksi berapa harganya berdasarkan jarak tempuhnya. Selain regresi, di dalam supervised learning ada juga yang namanya klasifikasi. Jadi klasifikasi itu di mana Y atau outputnya berupa kategori. Contohnya seperti sebelumnya di mana kita ingin memprediksi apakah suatu gambar itu merupakan gambar anjing atau kucing. Nah, contoh lainnya di sini kita ingin mengklasifikasikan apakah seseorang itu terkena COVID-19 atau tidak berdasarkan suhu tubuhnya. Jadi cara model ini bekerja untuk memprediksi sesuatu, pertama kita perlu memvisualisasikannya ke dalam grafik seperti sebelumnya.
Lalu di sini sistem juga akan membuat garis lurus yang cocok dengan data seperti sebelumnya. Jadi berikutnya misalkan ada orang yang suhu tubuhnya 35, kita akan narik garis lagi seperti sebelumnya. Nah, mungkin di sini kita prediksi nilainya sekitar 0,3 ya. 0,3 itu artinya gimana? Nah, pada klasifikasi kita akan membuat threshold, yaitu titik tengah antar labelnya ya. Di sini kan kita punya outputnya itu 0 dan 1, maka titik tengahnya 0,5. Nah, kalau dia lebih dekat ke 0, berarti kita prediksi dia tidak positif COVID. Tapi kalau dia lebih dekat ke 1, berarti kita prediksi dia terkena COVID. Nah, untuk 35, dia kan nilainya 0,3 di bawah threshold. Berarti dia lebih dekat ke 0, berarti kita prediksi bahwa orang yang suhunya 35 itu tidak positif COVID. Oke, kita recap singkat istilah-istilah yang udah kita bahas sejauh ini ya. Nah, yang pertama itu ada training data, yaitu data yang digunakan oleh mesin untuk mempelajari suatu hal. Berikutnya ada input atau biasanya istilahnya dalam machine learning kita sebut feature. Nah, ini disimbolkan dalam X. Lalu ada juga output yang biasanya kita sebut juga dengan label, itu disimbolkan dengan Y. Nah, jumlah data yang kita miliki di training data itu disimbolkan dengan M. Jadi pada kasus ini, M kita adalah 10, karena jumlah training data kita ada 10. Berikutnya ada indeks atau urutan ke I yang disimbolkan dengan huruf I. Nah, jadi kalau ada yang nanya, coba sebutkan data indeks ketiga. Berarti data pada indeks ketiga, feature-nya ada nilainya adalah 7 dan labelnya nilainya adalah 19.000. Ini juga bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi di sini X itu feature-nya, inputannya. Lalu ada superscript ini menandakan indeksnya. Lalu di sini ada Y, itu output atau labelnya. Lalu di sini ada superscript I, itu indeks keberapa. Di contoh sebelumnya kita udah lihat bahwa mesin itu dia membuat garis lurus yang cocok dengan data sebagai acuan prediksi dia. Nah, metode ini atau algoritma ini dinamakan dengan linear regression atau bahasa Indonesianya regresi linear. Nah, rumus dari regresi linear adalah Y sama dengan FWB X sama dengan WX tambah B, atau bisa kita sederhanakan jadi Fx sama dengan WX tambah B. Nah, W dan B di sini itu dia merupakan parameter, sedangkan X ini merupakan feature atau inputan kita. Oke, kita bakal lihat kenapa linear regression itu dia menggunakan fungsi ini ya. Kenapa fungsi ini dia bisa menghasilkan garis lurus. Jadi yang pertama di sini kita bisa misalkan W-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 0. Jadi Fx sama dengan 2x tambah 0, Fx sama dengan 2x. Nah, jadi berikutnya ketika misalkan kita masukkan x-nya sama dengan 0, berarti Fx sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0 ya. Jadi ketika x-nya 0, y-nya juga 0. Lalu berikutnya misalkan kita masukkan x-nya itu sama dengan 1. Jadi Fx sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti ketika x-nya 1, y-nya sama dengan 2. Nah, berikutnya misalkan ketika 2, berarti Fx sama dengan 2 dikali 2. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan 4. Nah, ini bisa kita tarik garis lurus. Garis lurus. Ini lurus ya guys. Ini karena pakai mouse susah. Ini kalau kita tarik, kita hubungkan antar titiknya, dia akan menghasilkan garis lurus. Jadi fungsi UX tambah B ini dia akan selalu menghasilkan garis lurus. Jadi nanti kalau misalkan X-nya sama dengan 3, dia bakal 6 nih, bakal garis lurus. Atau X-nya sama dengan 4, berarti Y sama dengan 8. Fx sama dengan 8. Dia bakal selalu menghasilkan garis lurus. Nah, kita coba contoh lainnya. Misalkan di sini W-nya sama dengan 0, B sama dengan 3. Jadi Fx sama dengan 0 dikali X tambah 3. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya kan 0. Jadi Fx sama dengan 3. Jadi mau berapapun Fx-nya, mau X-nya 0, Fx sama dengan selalu 3. Mau Fx-nya 2, Fx selalu dengan 3. Lalu misalkan ada 3 di sini, X-nya 3, Fx selalu 3 karena X-nya udah dikalikan dengan 0 ya. Nah, ini bakal selalu menghasilkan garis lurus seperti ini. Jadi fungsi linear Fx tambah B itu pasti selalu menghasilkan garis lurus. Makanya linear regression itu dia menggunakan fungsi linear. Nah, ini kita bisa lihat ada pattern yang menarik ya. Jadi nilai
gradien atau kemiringan pada grafik ini itu dia ditentukan oleh W. Ini kita bisa lihat ini gradiennya itu sama dengan 2. Jadi bisa kita simpulkan kalau W itu dia mempengaruhi gradien atau kemiringan dari garis ini. Sedangkan B itu kita bisa lihat bahwa dia adalah posisi grafik ini di sumbu Y pada saat X-nya 0. Ini kan B-nya 3 kan. Jarak di posisi Y-nya ini ada di positif 3. Kalau misalkan nanti B-nya 2, berarti dia di sini. Jadi W itu dia mempengaruhi kemiringan, sedangkan B itu dia mempengaruhi posisi dari grafiknya pada saat X-nya 0. Jadi berikutnya kalau kita ngelihat grafik ini, kita udah bisa nentuin apakah berapa W dan B-nya. Jadi di sini W-nya itu kemiringannya. Ini kemiringannya di sini adalah 0,5. Dan di sini B-nya jaraknya adalah 1. Jadi fx sama dengan 0,5x ditambah 1. Sorry ya guys, agak jelek. Ini pakai mouse susah. Nah kan suatu model itu dia berusaha membuat garis yang cocok dengan persebaran datanya. Jadi gimana cara model itu melihat apakah garis ini udah cocok atau belum? Kalau kita kan bisa ngelihat secara visual ya. Jadi kita bisa visualisasikan ke dalam grafik, terus kita lihat garis seperti apa yang paling cocok dengan datanya. Nah kalau model kan dia nggak punya indera visual ya, dia nggak punya mata. Jadi cara dia ngelihat atau cara dia mengetahui apakah garisnya ini udah cocok dengan persebaran datanya, itu dia menggunakan yang namanya cost function. Tujuan cost function ini adalah untuk melihat seberapa jauh errornya atau seberapa jauh tebakan dia dari data aslinya. Nah pada linear regression, rumus cost function yang kita gunakan adalah mean square cost error, yang rumusnya adalah JWB sama dengan 1/2M dikali sigma 1 sampai M y hat I dikurang y I dikuadratkan. Nah y hat atau y hat, hat itu ini ya simbol yang di atas ini atau topi ya, y topi itu dia menyimbolkan tebakan dia atau prediksi dia yang berdasarkan garis ini. Sedangkan y ini label asli kita atau output kita dari data training kita. Jadi di sini y hat dikurang y ini tujuannya untuk mengukur seberapa jauh error tebakan dia dari output aslinya. Nah di sini contohnya tebakan dia itu pada saat x-nya 1 tebakannya 0,5, sedangkan aslinya itu harusnya adalah 1. Jadi error dia di sini adalah 0,5. Oke, ngerti ya? Nah dikuadratkan tujuannya biar kita bisa nge-punish atau kita mau sekecil apapun errornya dikuadratkan biar nilainya jadi lebih besar. Jadi kita ingin errornya ini sekecil mungkin. Karena error sedikit aja, nilai errornya nanti bakal besar. Nah, simbol sigma di sini, ini maksudnya adalah sigma 1 sampai M. Jadi kita ingin melakukan ini, menghitung error dari data pertama sampai data ke M atau data terakhirnya ya. Jadi kita akan ngitung error saat X-nya 1, kita akan ngitung error saat X-nya 2, kita akan ngitung error saat X-nya 3, dan seterusnya. Lalu di sini 1/2M, nah ini kan dibagi M ya, atau dibagi total data yang kita miliki, karena kita melakukan min atau rata-rata. Lalu di sini tapi minnya kita kalikan 2, karena kita ingin mengurangi nilainya biar tidak terlalu besar ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada 2-nya juga nggak apa-apa, ini biar nilai akhirnya tidak terlalu besar aja. Jadi kalau misalkan ini kita hitung, berarti 1/2 dikali M, M-nya di sini ada 3 data, jadi 1/2 dikali 3. Nah di sini kita akan menambahkan setiap datanya ya, error dari setiap data. Data pertama errornya adalah tebakan dia 0,5, tapi output aslinya itu 1, jadi 0,5 dikurang 1 dikuadratkan. Lalu data kedua di sini tebakan dia 1, tapi data aslinya adalah 1,5. Jadi 1 dikurang 1,5 dikuadratkan. Lalu data ketiga, di sini tebakan dia 1,5. Sedangkan data aslinya harusnya adalah 3. Jadi di sini y hat-nya 1,5 dikurang 3 dikuadratkan. Jadi masing-masing ini dikuadratkan, lalu ditambahkan. Nah, hasilnya di sini 0,5 dikuadratkan tuh 0,25. Ini juga sama.
Yang ini 1,5 dikuadratkan itu 2,25. Jadi di sini akan ditambahkan, hasilnya adalah 1/6 dibagi hasil tambahan ini sama dengan 0,45. Nah, di cost function itu kita bakal memiliki visualisasi yang seperti huruf U ini. Maksudnya gimana? Kita bakal punya satu titik minimum atau satu titik yang paling cocok dengan persebaran datanya. Jadi misalkan kalau awal-awal itu garisnya seperti ini. Ini kan sangat jauh ya dari persebaran data yang seharusnya. Berarti nanti mungkin cost function atau error yang kita hitung tadi itu sekitar segini. Lalu misalkan dia mengalami perubahan nih, ada yang kedua. Ini kan lebih mendekati ya. Berarti dia turun ke bawah sini, dia lebih mendekati ke titik minimum. Nah, kalau seperti ini kan dia paling cocok dengan persebaran datanya ya. Nanti dia bakal berada di paling bawah. Atau misalkan kalau melewati dia di sini dia. Nah, berarti dia bakal ada di sini naik lagi di bagian kiri. Jadi bakal ada selalu satu tempat yang paling optimum atau ada satu posisi yang paling optimum, yang paling optimal, yang paling kecil cost functionnya. Cost function itu kan gunanya untuk mengukur errornya atau seberapa jauh prediksi dia. Nah, berikutnya ada yang namanya gradient descent. Gradient descent ini setelah kita tahu errornya, kita ingin memperbaiki parameter kita agar modelnya ini lebih baik atau biar garisnya itu semakin cocok dengan data. Nah, rumus dari gradient descent adalah W baru sama dengan W awal dikurangin alpha dikali derivatif dari W terhadap JWB. Derivatif itu turunan ya. Jadi turunan W di cost function sebelumnya. Tujuan dari derivatif atau turunan ini adalah untuk mengetahui kemana arah perbaikannya ya. Jadi misalkan sebelumnya garisnya kan seperti ini. Nah, ini dia nanti bakal ngasih tahu kalau harusnya W ini ditambahkan biar dia lebih mereng lagi. Jadi sebelumnya di sini dia bisa semakin turun nilai errornya. Nah, alpha ini dia menyimbolkan learning rate. Learning rate itu mau seberapa jauh langkah kita. Learning rate ini dia merupakan hyperparameter ya. Jadi kita yang ngatur, bukan model. Kalau kayak W sama B itu kan parameter. Itu model sendiri yang nentuin gimana biar garisnya ini semakin cocok dengan data. Nah, untuk hyperparameter seperti learning rate ini kita sendiri yang ngatur. Nah, jadi apa dampak learning rate? Ketika learning rate-nya itu terlalu besar, kan tujuan kita untuk mencapai nilai optimum ya. Tujuan kita adalah mencapai sini agar errornya semakin rendah, berarti nanti prediksinya semakin bagus, semakin mirip dengan datanya. Nah, kalau kita membuat learning rate yang terlalu tinggi, itu kita bisa melewatkan nilai minimum ini. Jadi dalam sekali langkah langsung ke sini. Sedangkan kalau terlalu rendah, itu kita satu kali langkah itu perubahannya sangat sedikit. Makanya kita harus memilih learning rate yang tepat agar dia langkahnya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak dan kita bisa mencapai nilai optimum dengan cepat. Oke, kita recap ya yang udah kita pelajarin. Jadi kita udah belajar tentang linear regression. Nah, linear regression ini menerapkan fungsi linear yang rumusnya Wx ditambah B. Mana di sini dia punya dua parameter W dan B. Dan X ini adalah inputnya. Lalu kita punya cost function. Cost function tujuannya untuk menghitung errornya. Seberapa jauh tebakan dia dari data training yang kita miliki. Lalu ada gradient descent. Nah, sebelumnya kan kita lihat cuman W baru ya. Nah, sebenarnya semua parameter tuh punya gradient descent-nya masing-masing. Jadi setiap parameter itu dalam satu langkah selalu diupdate. Karena di sini kan kita rumusnya Wx tambah B. Parameter kita ada dua, W dan B. Jadi setiap parameter dia punya gradient descent-nya masing-masing. Jadi nanti di sini alfanya ini bakal dikalikan dengan derivatif dari W pada cost function. Kalau B, dia akan dikalikan dengan derivatif dari B pada cost function. Jadi alurnya nanti pada saat training, pertama model itu dia nggak tahu apakah garis seperti apa yang cocok dengan datanya. Jadi dia akan ngasih random aja nilai parameter yang dimilikinya. Lalu kita akan masukkan data training kita, lalu modelnya akan menghitung prediksi dia. Nah, lalu hasil dari prediksi ini dia akan menghitung seberapa jauh hasil prediksi dia dengan data yang kita berikan menggunakan cost function. Nah, setelah dia menghitung errornya, dia akan
menggunakan gradient descent untuk memperbaiki parameter yang dimilikinya agar hasil tebakan dia semakin baik. Nah, ini diulang lagi, dilihat lagi data yang dimasukkan lagi data baru, udah bagus belum parameter yang dimiliki dia, dibuatnya prediksi, dihitung errornya dengan cost function, lalu diupdate lagi parameternya. Ini terus dilakukan sampai dia merasa errornya sudah rendah, yang berarti prediksi dia sudah cukup baik, sudah cocok dengan data yang kita berikan. Nah, proses ini dinamakan dengan training loop, di mana dia akan melakukan loop atau perulangan sampai dia merasa modelnya ini udah memprediksi dengan cukup baik. Nah, proses dari dataset lalu dihitung membuat prediksi dengan model ini disebut dengan forward propagation. Sedangkan ketika dia menghitung error dan dia mengupdate parameternya, itu dinamakan dengan back propagation. Nanti kalau kalian ada baca tentang forward propagation, itu maksudnya adalah model dia menerima data lalu dia membuat prediksi. Sedangkan back propagation itu dia menghitung error dan mengupdate parameternya. Nah, proses training sendiri itu kita juga yang menentukan ya. Dia merupakan hyperparameter sama seperti learning rate. Jadi kita bisa nentuin mau berapa kali kita melakukan suatu proses training. Idealnya kita melakukan proses training itu sampai dia ada di kondisi convergence atau di mana perubahannya itu udah nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan 10 langkah pertama itu dia bakal banyak berubahnya kan. Nah, misalkan udah sampai sini itu dia pindahnya itu bakal semakin sedikit karena dia udah semakin mendekati titik paling optimalnya. Nah, kita nggak perlu sampai terlalu optimal karena di sini dia satu langkahnya itu akan sangat kecil sehingga nggak optimal dan bakal ngabisin waktu dan juga resource komputasi kita. Nah, kita biasanya stop di sini di mana kondisinya yaitu perubahan trainingnya udah sangat kecil seperti mungkin 0,0001 gitu, udah sangat-sangat rendah. Nah, itu kita bisa stop untuk melakukan training. Jadi kita nggak perlu sampai ke titik yang paling optimal karena dari sini ke sini juga errornya sebenarnya udah nggak terlalu jauh. Jadi nggak worth it untuk kita menghabiskan waktu yang lebih untuk hanya mengurangi sedikit error. Dalam kenyataannya, untuk memprediksi sesuatu itu biasanya kita nggak cuma gunain satu parameter. Jadi kita bakal gunakan beberapa fitur yang berkaitan dengan label tersebut. Contohnya kalau kita ingin memprediksi harga tarif dari ojol, kita nggak cuma ngelihat jarak tempuh, tapi kita juga ngelihat berapa ketersediaan driver di daerah tersebut. Atau kita juga ngelihat bagaimana kondisi cuacanya, apakah hujan ataupun tidak. Nah, fungsi linear kita itu juga ikut berubah. Jadi fx berubah menjadi w1x1 ditambah w2x2 ditambah sampai wnxn ditambah b. Wnxn ini maksudnya sampai seberapa banyak fitur kita ya. Misalkan ada 10 berarti w1x1, w2x2 sampai w10x10 ya. Nah, di sini yang nambah parameternya itu cuman w. W ini bakal ada di setiap fiturnya. Sedangkan b itu dia bakal tetap satu. Untuk cost function nggak bakal ada berubah. Nah, untuk gradient descent, karena kan gradient descent itu satu gradient descent untuk mengupdate satu parameter. Jadi kalau misalkan kita punya 10 fitur, berarti kita akan melakukan 11 perhitungan ya. 10 untuk menghitung W atau untuk mengupdate W, satu lagi untuk mengupdate parameter B-nya. Yeay, kita udah berhasil menyelesaikan modul machine learning pertama kita. Mungkin kalian ngerasa di sini terlalu banyak istilah atau terminologi atau rumus-rumus baru ya. Nah, konsep-konsep yang udah kita pelajarin ini kayak gradient descent, learning rate, fungsi linear, ataupun konsep-konsep lainnya, itu bakal terus digunakan bahkan sampai kalau kalian mempelajari tentang large language model kayak ChatGPT, itu kita bakal terus menggunakan konsep-konsep yang ada di sini. Makanya mungkin ini karena video pertama jadi terlalu banyak konsep baru yang kalian pelajarin. Di video berikutnya nanti kita bakal gunakan konsep-konsep yang udah kita pelajari hari ini. Jangan lupa ada quiz yang bakal nanti aku taruh di comment section ya. Kalian bisa coba untuk ngetes pemahaman kalian yang sudah kalian pelajarin di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.